Untuk materi yang kedua ini kita akan mempelajari tentang ekstrak dan juga metode-metode ekstraksi. Saya akan share dulu materi pada kali ini. Ya. Ekstrak dan teknik ekstraksi. Yang menjadi outline atau pokok bahasan pada kali ini, kita akan mempelajari tentang apa itu ekstrak, ekstraksi yang termasuk dalam pengertian-pengertian istilah. Kemudian ada juga tujuan dari metode ekstraksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak. Terakhir, kita akan mempelajari tentang parameter pengujian ekstrak. Oke, dari pengertiannya sendiri. Jadi suatu makhluk hidup, dia itu ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka faktor yang sangat mempengaruhi adalah proses metabolisme. Di mana metabolisme itu memiliki arti keseluruhan proses sintesis dan perombakan zat-zat yang dilakukan organisme untuk bertahan hidup. Metabolisme sendiri ada yang namanya metabolit. Metabolisme itu menghasilkan suatu metabolit, di mana metabolit itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang namanya metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Metabolit primer dibagi menjadi beberapa bagian, ada protein, ada karbohidrat, kemudian ada juga lemak, dan khusus untuk di tanaman ada yang namanya klorofil. Itu merupakan metabolit primer. Kemudian metabolit sekunder dibagi menjadi beberapa bagian, misalkan golongan senyawa glikosida, ada juga alkaloid, ada minyak atsiri, ada flavonoid, ada tanin, saponin, terpenoid, dan juga fenol. Di mana metabolit ini merupakan tadi ya hasil reaksi suatu enzimatik dan secara kimiawi proses metabolisme. Ini yang dinamakan dengan metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Nah, ekstrak sendiri apa sih, Bu? Ekstrak menurut Farmakope Indonesia adalah sediaan cair atau kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani yang menggunakan suatu pelarut yang sesuai kepolarannya. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku atau standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini ada farmakope, kemudian farmakope herbal juga bisa dipakai, materia medika juga bisa dipakai. Ya, ada juga beberapa pengertian lain proses atau metode ekstraksi, di mana ekstraksi adalah suatu penyarian zat aktif dari bagian tanaman obat yang bertujuan untuk menarik komponen kimia yang terdapat dalam bagian tanaman obat, atau proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut tertentu. Ini beberapa pengertian dari metode ekstraksi. Menurut Farmakope Indonesia, pembagian ekstrak itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah ekstrak cair, di mana ekstrak ini hasil penyarian bahan alam dan masih mengandung pelarut. Gambarnya ada di sebelah kiri atas, seperti itu ya bentuk sediaan ekstrak cair. Untuk ekstrak kental adalah ekstrak yang telah mengalami proses penguapan atau evaporasi dan sudah tidak mengandung cairan pelarut lagi, tetapi konsistensinya tetap cair pada suhu kamar. Ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan bawah.
Kemudian ada yang namanya ekstrak kering. Ya, ekstrak kering adalah ekstrak yang telah mengalami proses penguapan dan tidak lagi mengandung pelarut serta berbentuk padatan. Gambarnya ada di sebelah kiri bawah. Kemudian pembagian ekstrak berdasarkan kandungan senyawa aktif. Yang pertama ada standardized atau standarisasi ekstrak yang telah terstandarisasi, maksudnya seperti itu. Ada juga yang ekstrak yang terkuantifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan standarisasi ekstrak? Ekstrak yang diperoleh dengan cara menambahkan zat aktif yang aktivitas terapeutiknya telah diketahui untuk mencapai komposisi yang dipersyaratkan. Kalau untuk quantified extracts adalah ekstrak yang diperoleh dengan mengatur kadar senyawa yang telah diketahui aktivitas farmakologisnya agar memiliki khasiat yang sama. Ini pembagian ekstrak berdasarkan kandungan senyawa aktif. Kemudian, apa sih tujuan dari ekstraksi? Yang pertama, semua tanaman, semua makhluk hidup yang memiliki senyawa marker atau senyawa penanda pasti memiliki suatu identitas. Ya, seperti kita, manusia. Kita identitasnya apa? Ada akta lahir, ada KTP, ada kartu keluarga. Tanaman juga memiliki identitas. Gitu ya, itu yang disebut dengan senyawa marker atau penanda. Kemudian tujuan yang kedua adalah ekstraksi harus mengandung kelompok senyawa kimia tertentu. Jadi, kenapa dilakukan suatu proses ekstraksi? Supaya dapat mengetahui kelompok kandungan apa sih yang terdapat dalam suatu tumbuhan, seperti itu. Yang ketiga, tujuan ekstraksi dapat dilakukan kepada tanaman dan juga hewan. Terakhir, ingin menemukan suatu senyawa baru dalam organisme, misalkan di tanaman, atau di hewan, atau di mineral. Ini beberapa tujuan dari metode ekstraksi. Terus beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses ekstraksi. Yang harus diperhatikan yang pertama jumlah simplisia yang akan diekstrak. Apakah banyak, apakah sedikit, nanti akan mempengaruhi rendemen yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua, derajat kehalusan simplisia. Misalkan, Bu, untuk sokletasi itu derajat kehalusannya berapa? Saya harus menggunakan ukuran berapa mes, misalkan seperti itu. Yang ketiga, jenis pelarut yang akan digunakan. Dia harus memiliki prinsip like dissolve like. Jadi pelarut yang polar akan menarik atau mengikat metabolit sekunder yang polar. Hal sebaliknya juga berlaku untuk yang non-polar. Terus yang keempat, yang perlu diperhatikan adalah waktu ekstraksi. Apakah misalkan untuk maserasi, apa 3 kali 24 jam Bu, atau cukup 1 hari, atau 5 kali 24 jam, atau seperti apa. Terus untuk yang sokletasi harus berapa siklus untuk dapat menghasilkan ekstraktan yang diinginkan. Itu juga harus menjadi perhatian ketika kita melakukan suatu proses metode ekstraksi. Terus metode yang digunakan nih, tidak semua tanaman obat misalkan harus menggunakan ekstraksi maserasi. Untuk bunga tidak bisa menggunakan destilasi, tidak bisa menggunakan ekstraksi metode panas. Dia harus menggunakan ekstraksi metode dingin untuk mengambil minyak atsiri yang terdapat di dalam suatu bunga. Kemudian yang terakhir adalah kondisi proses ekstraksi. Apakah tertutup, kedap udara, atau boleh di suhu ruangan, suhu kamar, dan lain sebagainya. Ini beberapa hal atau faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan proses ekstraksi. Oke? Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mutu ekstrak? Yang pertama, identitas atau jenis spesiesnya harus diperhatikan agar mutu yang akan kita lihat dari suatu ekstrak itu dapat terwujud. Kemudian yang kedua adalah lokasi tumbuhan asal. Dari mana dia? Dari bawah laut, dari permukaan tanah, atau
di udara nggak mungkin ya, biasanya paling di dataran maupun di lautan, seperti itu. Terus periode pemanenan hasil tumbuhan ketika dia ditanam seperti apa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang mutunya bagus. Penyimpanannya seperti apa, apakah harus kedap udara, apakah cukup disimpan saja di dalam udara terbuka atau suhu ruangan. Terus umur tumbuhannya berapa nih? Kira-kira saya mau memanen kunyit gitu ya. Saya harus memanen pada usia tanaman berapa bulan atau berapa tahun. Dan terakhir adalah bagian tumbuhan yang digunakan, apakah akar, apakah daun, apakah batang, apakah rizoma. Ini merupakan faktor secara biologi. Ya. Kemudian ada juga faktor kimia. Faktor kimia itu dibagi menjadi 2, ada eksternal, ada internal. Untuk yang eksternal, yang harus diperhatikan adalah metode ekstraksi, perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran kekerasan dan kekeringan bahan, pelarut yang digunakan, kandungan logam beratnya bagaimana, dan kandungan pestisida. Untuk faktor internal yang harus diperhatikan adalah jenis senyawa aktif dalam bahan, komposisi kualitatif senyawa aktif, kemudian kuantitatifnya seperti apa, dan yang terakhir adalah kadar total rata-rata senyawa aktif. Ini faktor kimia yang akan mempengaruhi mutu ekstrak yang akan kita peroleh. Jadi harus diperhatikan oleh seluruh mahasiswa ketika nanti kalian akan penelitian pada saat KTI. Kemudian ada juga parameter-parameter pengujian ekstrak. Dibagi menjadi 2, ada parameter spesifik, ada juga parameter non-spesifik. Untuk parameter spesifik tadi ya, yang harus kita perhatikan atau kita cari adalah identitas ekstraknya. Identitas itu seperti dia secara morfologi ditanam pada ketinggian berapa, ukuran daunnya bagaimana, kemudian dia itu merupakan bunga kelipatan berapa, misalkan seperti itu, dan itu telah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu farmakognosi. Ya, kalau kalian masih ingat. Yang kedua adalah organoleptis ekstrak. Jadi kita akan melihat baunya, kita akan mengetahui dari rasanya, dari ukurannya mungkin. Dan yang terakhir adalah senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Oh, senyawa yang saya mau teliti di dalam tanaman ini itu dia larutnya dalam pelarut etanol, misalkan seperti itu. Ini yang termasuk dalam parameter pengujian ekstrak secara spesifik. Kemudian untuk yang non-spesifik yang akan kita cari dari sudut pengeringan, nanti ada bobot jenis, kadar airnya bagaimana, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, cemaran mikroba, yaitu ada ALTB, MPN koliform, uji angka kapang kamir, dan uji cemaran aflatoksin. Dan yang terakhir adalah menguji kandungan kimia ekstrak. Ini yang perlu mahasiswa ketahui terkait dengan parameter-parameternya. Terus bagaimana sih Bu proses pembuatan ekstrak? Yang pertama, jadi ekstrak itu dibuat dari serbuk simplicia. Kemudian serbuk yang tadi telah dihaluskan pada derajat kehalusan tertentu sesuai dengan standar yang telah ditentukan di farmakope herbal biasanya. Setelah itu akan dilakukan yang namanya metode ekstraksi. Kita akan memilih untuk rizoma ini cocoknya di metode apa, untuk akar yang ini cocoknya di metode apa, untuk yang folium ini cocoknya di metode apa. Itu harus dilihat di acuan buku standarnya, dia cocoknya menggunakan metode apa ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah setelah ekstraksinya, misalkan ekstraksinya jadi nih, kita menggunakan metode maserasi. Nanti akan dihasilkan ekstrak cair, di mana ekstrak cairnya nanti akan kita uapkan atau mengalami proses penghilangan pelarut dengan cara diuapkan, baik secara manual menggunakan water bath atau menggunakan rotary evaporator dengan menggunakan vakum, jadi biar lebih cepat. Kalau untuk rotary evaporator ini khusus untuk ekstrak-ekstrak istilahnya lebih ke minyak aciri
agar minyak atsiri yang tadi mudah menguap itu tidak cepat hilang bersamaan dengan hilangnya pelarut yang digunakan dalam proses evaporasi tersebut. Kemudian setelah didapatkan ekstrak yang terbebas dari pelarut, kita keringkan ekstraknya. Ya, setelah dikeringkan, tak menggunakan oven, tak menggunakan granulasi dan lain sebagainya. Terakhir, kita hitung rendemennya. Rumus rendemen itu adalah berat ekstrak akhir dibagi berat awal simplisia dikali 100%. Nanti akan dicari atau akan menghasilkan atau mendapatkan rendemen ekstrak. Misalkan rendemen ekstraknya sebesar 30%. Terus saya cocokkan dari mana, Bu? Biasanya kalian bisa melihat pada buku panduan farmakope herbal atau materia medika. Ketika belum masuk di dalam buku panduan kita atau buku standar kita, kalian bisa melihat dari beberapa jurnal penelitian yang sudah ada di internet mungkin. Tapi kalian juga harus mencari sumber-sumber yang terpercaya. Kalau bisa cari jurnal yang telah terakreditasi seperti itu ya. Misalkan didapatkan rendemen 40%. Maksudnya apa, Bu? Jadi sekitar 40% metabolit sekunder yang tadi kita sudah ambil dari suatu tanaman obat mengandung 40% ekstrak atau metabolit sekunder di dalam 100% senyawa yang ada di dalam tanaman obat, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan rendemen ekstrak. Terus metode ekstraksi, ada yang menggunakan pelarut, ada yang tidak menggunakan pelarut. Metode yang menggunakan pelarut ada dingin, ada panas. Untuk metode dingin ada maserasi, ada perkolasi, ada enflurage atau enflurasi, dan juga untuk metode panas ada reflux, sokletasi, infus dan juga dekok. Nanti akan kita jabarkan masing-masing di perkuliahan atau pertemuan selanjutnya. Ini hanya secara garis umum saja. Dan yang kedua adalah metode ekstraksi tidak menggunakan pelarut, yaitu proses destilasi. Nah, ini alat-alat maserasi pada proses ekstraksi. Ini saya ambil di zaman dulu ya. Sekarang mungkin lebih modern, cukup di suatu wadah terbuat dari kaca boleh, stainless boleh, di mana dia tertutup rapat. Kemudian bejana ini hanya berisi bahan yang akan dimaserasi. Kemudian nanti ditambahkan pelarut. Pelarutnya yang sesuai dengan senyawa yang terlarut di dalam suatu tumbuhan obat, ditutup dan didiamkan selama misalkan 3x24 jam. Nanti hari pertama sudah berlalu, kita ganti pelarutnya, dan tapi sebelumnya setelah ekstrak cairnya kita ambil, kita ingin memasukkan lagi pelarut yang kedua, simplisi yang tadi kita masukkan ke dalam bejana, kita aduk dulu supaya nanti masih bisa pelarut yang baru kita masukkan akan mengambil lagi atau menarik kembali metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan obat. Ya, ini simpel saja, ini yang saya lihat dari farmakope. Kemudian ini namanya metode perkolasi. Ini alat yang digunakan. Jadi dia ada tutup perkolator, kemudian ada sarangan. Ini yang zaman dulu ya, saya masih lihat dari farmakope. Kemudian yang di bawah itu adalah beberapa contoh proses perkolasi dengan menggunakan perkolator, nama alat atau bejana yang digunakan. Nanti kita akan kita sudah praktikum ya pada saat itu. Kemudian ini reflux, karena keterbatasan alat juga dan waktu, jadi sehingga kita tidak melakukannya. Cuma nanti mahasiswa boleh dapat melihatnya pada beberapa buku acuan yang ada di perpustakaan. Kemudian kalian bisa juga lihat dari media sosial. Kalian bisa mencari bagaimana cara menggunakan alat reflux begitu. Ini sokletasi juga mahasiswa telah mengetahuinya.
Nanti di mana sampel tersebut akan dibungkus oleh yang namanya kertas saring. Kemudian proses terjadi sokletasi itu selama 1 siklus seperti itu. Ya, ada kondensor, ada timbal, ada pipa F, ada sifon. Ya, perhitungan sifon itu yang di layar itu yang berwarna kuning panahnya. Ya, itu dihitungnya adalah 1 siklus. Ya, kalian jangan lupa karena kita sudah praktikum sebelum kita memasuki perkuliahan pada hari ini. Ada juga ini metode infus, ya, atau orang zaman dulu bilang godok teh, godok apa ya, rimpang-rimpangan, ya, godok rimpang-rimpangan menggunakan panci yang berbahan stainless maupun kaca, boleh juga kendi juga bagus. Kemudian nanti ditambahkan air atau pelorot yang sesuai, terus digodok kurang lebih selama 15 menit dan suhunya kurang lebih 90 derajat Celcius menggunakan api yang kecil. Ya, ini destilasi, kemudian destilasi nanti akan saya ini gambarnya tidak muncul, nanti akan saya kirim gambarnya seperti apa, dan kalian juga sudah mengetahui kemudian kelebihan dan kekurangan metode ekstraksi didasarkan pada pertimbangan kebutuhan terhadap jenis senyawa aktif yang akan digunakan. Nanti kita akan jabarkan di masing-masing metode yang akan kita lakukan. Misalkan maserasi kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kekurangannya mungkin lama ya kalau maserasi, kemudian membutuhkan pelarut yang sangat banyak. Ya. Nah, sekian materi yang bisa saya berikan kepada seluruh mahasiswa. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan juga, dan jangan malas untuk tetap mempelajari setiap perkuliahan farmasi bahan alam, khususnya kalian apabila masih kurang nih materi-materi yang diberikan sama Bu Ellen kayaknya masih kurang lengkap. Bisa kalian cari sendiri, belajar mandiri melalui media sosial, kalian bisa buka di Google, kalian bisa download juga jurnal-jurnal penelitian yang sudah banyak sekali di media. Terima kasih, Tuhan memberkati.